Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penyampaian materi mengenai hakikat strategi pembelajaran, ya. Di sini langsung saja kita masuk ke slide kedua, yaitu untuk menentukan strategi pembelajaran, kita harus mengetahui tentang teori-teori belajar. Nah, kenapa? Karena di sini teori belajar yaitu dalam menentukan strategi pembelajaran ada beberapa teori yang harus kita perhatikan. Nah, misalnya saja terkait dengan bagaimana supaya belajar itu bermakna sehingga teori itu dapat difahami siswa, teori itu dapat masuk ke memori jangka panjang siswa, sehingga kapanpun dimanapun siswa ketika memerlukan teori tersebut, memori dapat dipanggil dan teori dapat diingat kembali. Seperti itu. Misalnya ya, penerapan terkait teori belajar dalam atau untuk menentukan strategi pembelajaran di sini adalah salah satunya terkait dengan tingkat berpikir siswa. Nah, di mana siswa yang masih berada di kelas rendah itu cenderung materi-materinya dasar, dan juga siswa yang berada di kelas tinggi di sini cenderung materi-materinya itu terkait dengan materi yang lebih kompleks. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, dalam menentukan strategi pembelajaran, kita harus lihat ya teori belajar terutama yang mendukung dalam menentukan strategi pembelajaran. Kemudian setelah teori belajar kita akan melihat lagi bagaimana gaya belajar siswa. Nah, dalam menentukan strategi pembelajaran kita juga harus memperhatikan ya gaya belajar, karena gaya belajar setiap anak di sini berbeda-beda. Nah, sehingga untuk menentukan kita harus memakai model apa, kita harus menggunakan metode apa. Nah, kita harus mengetahui gaya belajar siswa. Nah, mungkin dari sini pertanyaannya adalah, Bu, setiap siswa kan mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Bagaimana kita, sebagai seorang calon guru SD, memilih gaya belajar yang mana yang harus dibuat acuan dalam penentuan strategi pembelajaran, atau bagaimana kita menentukan strategi pembelajaran dengan gaya belajar siswa yang bermacam-macam. Nah, oke ya, jadi sekali lagi selain teori belajar yang ada harus kita perhatikan dalam membuat strategi pembelajaran, juga kita harus tahu ya bagaimana belajar siswa, bagaimana gaya belajar siswa kita ya. Kalau misalnya di sini bisa ya kita dengan membuat ya model atau metode ya yang berganti-ganti untuk memfasilitasi siswa-siswa yang mempunyai gaya belajar yang berbeda. Atau bisa juga kita di sini menggunakan listen study, di mana pembelajaran itu dipusatkan kepada siswa yang mempunyai kemampuan yang sangat kurang di kelasnya. Nah, jadi kita beracuan bagaimana gaya belajar siswa yang mempunyai kemampuan yang sangat rendah, dengan harapan apabila ya siswa yang mempunyai kemampuan yang kurang itu tujuan pembelajaran dapat tercapai, maka siswa yang mempunyai kemampuan yang lebih atau bahkan yang paling bagus ini dapat mencapai tujuan pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh semua siswa yang ada di sekolah atau di kelas. Kemudian terkait dengan teori belajar yang melandasi strategi pembelajaran. Di sini ada teori belajar bermakna Ausubel, Advanced Organizer Ausubel, kemudian Discovery Learning Brunner, dan teori pemrosesan informasi oleh Breines. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini belajar bermakna. Nah, di sini ada pernyataan menurut David Ausubel ya, di mana dia menyatakan bahwa
salah satu faktor atau faktor terpenting dalam kegiatan pembelajaran itu adalah pengetahuan dasar yang dipunyai oleh siswa. Jadi kita belajar itu berdasarkan dari kemampuan ya dasar siswa mengenai konsep yang akan kita pelajari tersebut. Kemudian kita ke slide berikutnya. Di sini ada bagian teori belajar bermakna Ausable, di mana di sini ada dengan metode hafalan atau belajar bermakna. Nah, siswa dapat mengasimilasi materi pembelajaran yaitu secara permanen atau penemuan. Nah, di sini ya. Jadi ada yang secara permanen, bisa yang secara penemuan. Nah, secara permanen kalau dengan metode belajar hafalan di sini materi disajikan dalam bentuk final. Nah, kemudian siswa menghafal materi yang disajikan oleh guru. Sedangkan untuk belajar bermakna di sini materi disajikan dalam bentuk final dan siswa memasukkan materi ke dalam struktur kognitif ya atau ingatan siswa. Kemudian atau sedangkan secara penemuan di sini kalau dengan metode belajar hafalan materi ditentukan oleh siswa sendiri ya sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa mengenai konsep materi tersebut. Kemudian di sini siswa menghafal materi ya. Kemudian kalau dengan metode belajar bermakna di sini siswa menemukan materi sendiri dan selanjutnya siswa memasukkan materi ke dalam struktur kognitif atau ingatan jangka panjang siswa. Kemudian di sini ada beberapa contoh belajar bermakna, di antaranya adalah yang pertama membuat peta konsep sesuatu materi, kemudian mengajak siswa mempraktikkan langsung. Jadi dengan praktek langsung maka siswa mendapatkan pembelajaran yang bermakna, kemudian mengajak siswa mengunjungi objek yang berkaitan dengan materi secara langsung ya, kemudian membawa objek materi ke dalam kelas. Nah, jadi keempat contoh di sini mengarah pada pembelajaran itu bermakna bagi siswa, terkenang ya, menyenangkan sehingga materi yang disampaikan itu dapat masuk ke memori jangka panjang, kemudian siswa dapat mengingat ya atau memanggil kembali memori yang sudah masuk ya atau disimpan ke dalam memori jangka panjang. Sehingga kapanpun diperlukan maka materi itu dapat diingat kembali oleh siswa. Kemudian menerapkan pembelajaran bermakna advanced organizer. Di sini artinya memperkenalkan pengetahuan baru secara umum yang dapat digunakan siswa sebagai kerangka untuk memahami isi informasi baru secara rinci sehingga Anda dapat menggunakan advanced organizer untuk mengajar bidang studi apapun. Jadi di sini kata kuncinya adalah mengajarkan pengetahuan baru secara umum yang pernah didengar siswa, yang pernah dilihat, yang pernah difahami siswa sebagai dasar dalam memahami suatu konsep atau informasi baru. Berikutnya, langkah-langkah menerapkan belajar bermakna. Nah, di sini yang pertama ada advanced organizer, yaitu penyampaian kerangka isi materi ya. Jadi kerangka materi disampaikan dulu, kemudian progresif, diferensial, bertahap mulai dengan konsep umum, kemudian dilanjutkan dengan yang lebih khusus. Jadi yang disampaikan yang umum dulu, kemudian disampaikan ke yang lebih khusus. Kemudian consolidation, di sini pemantapan materi dengan pemberian banyak contoh. Jadi dengan pemberian banyak contoh diharapkan di sini siswa kegiatan pembelajarannya menjadi bermakna. Kemudian integratif reconciliation, di sini penjelasan tentang hubungan antara materi yang telah dipelajari dan materi yang akan dipelajari siswa. Jadi ketika kita membahas materi baru itu kita kaitkan dengan materi yang sebelumnya. Kemudian discovery learning, yaitu belajar paling baik apabila siswa menemukan sendiri informasi dan konsep-konsep. Jadi pembelajaran didasarkan pada penemuan sendiri ya oleh siswa.
Dalam belajar penemuan, siswa menggunakan penalaran induktif untuk mendapatkan prinsip contoh dan contoh-contoh. Misalnya, guru menunjukkan tentang beberapa jenis tanah. Siswa diminta untuk mengelompokkan termasuk jenis tanah apakah berdasarkan ciri-ciri tersebut. Nah, seperti itu. Jadi, misalnya ya, di sini materinya terkait mengenal tanah, jenis tanah. Nah, awal guru ya menyampaikan materi. Nah, bisa tidak menyampaikan materi ya, karena discovery learning ya. Jadi di sini guru, nah di situ membawa contoh-contoh jenis tanah, kemudian meminta siswa untuk menganalisis termasuk jenis apakah tanah itu. Nah, selanjutnya siswa diminta untuk mendeskripsikan nah jenis tanah tersebut itu termasuk ke dalam jenis tanah apa dan bagaimana, seperti itu. Kemudian ciri discovery learning ya di sini yaitu eksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan dan mengeneralisasi pengetahuan. Yang kedua, nah pembelajaran berpusat kepada siswa ya. Jadi seluruh kegiatan itu identik ya dilakukan oleh siswa. Kemudian yang ketiga, menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah ada atau yang dimiliki oleh siswa. Kemudian teori pemrosesan informasi oleh Braines. Ya, di sini belajar sebagai suatu upaya untuk memproses, memperoleh dan menyimpan informasi melalui short term memory atau memori jangka pendek ya. Dan long term memory atau memori jangka panjang. Dalam hal ini belajar terjadi secara internal dalam diri peserta didik. Nah, jadi apakah memori itu masuk ke memori jangka panjang atau jangka pendek? Nah, itu yang menentukan adalah secara internal oleh siswa masing-masing. Nah, kalau bagi siswa itu bermakna, maka bisa jadi memori itu masuk ke memori jangka panjang. Kemudian teori ini juga menekankan pada bagaimana penggunaan strategi yang fokusnya pada perhatian peserta didik, mendorong proses pengodean dan retrieval, pemerolehan kembali informasi, dan menyediakan praktik-praktik pembelajaran yang efektif dan berguna. Nah, yang berikutnya di sini urutan peristiwa belajar berdasarkan teori pemrosesan informasi ya, Gagne ya. Menarik perhatian siswa, mengemukakan tujuan pembelajaran ini sangat penting tapi sering diabaikan ya. Jadi supaya siswa lebih terarah belajarnya kalau kita mengemukakan tujuan pembelajaran di awal pembelajaran. Kemudian memunculkan pengetahuan awal. Jadi kita menggali informasi dulu sejauh mana siswa memahami materi. Nah, baru kita beri perlakuan atau kita melanjutkan kegiatan berikutnya sesuai dengan pengetahuan awal siswa. Kemudian menyajikan bahan stimulasi, membimbing belajar ya, membimbing, kemudian menerima respon siswa ya, bagaimana responnya, baru kita bisa melakukan kegiatan berikutnya. Kemudian memberikan balikan atau umpan balik. Nah, di sini umpan balik. Kemudian menilai unjuk kerja, dan yang terakhir meningkatkan resistensi dan transfer informasi ya yang telah kita lakukan sebelumnya, jadi lebih ditingkatkan lagi. Kemudian gaya belajar visual di sini ya, menyukai kerapian dan keterampilan. Kemudian jika berbicara cenderung lebih cepat, suka membuat perencanaan yang matang untuk jangka panjang, sangat teliti sampai ke hal-hal yang detail sifatnya. Itu adalah ciri gaya belajar yang visual. Kemudian mementingkan penampilan baik dalam pakaian maupun presentasi, lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Nah, itu visual ya, jelas sekali. Mengingat sesuatu dengan penggambaran atau asosiasi visual. Kemudian tidak mudah terganggu dengan keributan saat belajar ya. Kemudian pembaca yang cepat dan tekun, lebih suka membaca sendiri daripada dibacakan orang lain. Kemudian suka mencoret-coret tanpa arti. Kemudian lebih suka melakukan pertunjukan demonstrasi daripada berpidato. Nah, ini ciri gaya belajar visual. Kemudian ciri gaya belajar auditori di sini yaitu saat bekerja sering berbicara, mudah terganggu oleh keributan, sering menggerakkan bibir ya, dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca, senang membaca dengan keras, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, merasa kesulitan untuk menulis tapi mudah dalam bercerita,
Pembicara yang fasih lebih suka musik daripada seni yang lainnya, lebih mudah belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihatnya, ya. Kemudian suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar dan lebih pandai mengeja dengan keras daripada menulisnya. Nah, ini kebalikan dari visual tadi. Kemudian kinestetik di sini berbicara dengan perlahan, menyentuh untuk mendapatkan perhatian, ya, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, selalu berorientasi dengan fisik dan banyak bergerak. Nah, ini adalah ciri gaya belajar kinestetik, menghafal dan dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh, tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama, memungkinkan tulisan jelek dan ingin melakukan gejala sesuatu dan menyukai permainan yang menyibukkan. Nah, di sini ya, terkait dengan strategi pembelajaran ya, yaitu berasal dari bahasa Latin yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Jadi berbagai upaya, cara ya untuk agar tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Kemudian strategi pembelajaran menurut Freiberg dan Driscoll 1992 dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan pemberian materi pelajaran pada berbagai tingkatan untuk siswa yang berbeda dalam konteks yang berbeda pula. Nah, jadi di sini ya sama ya, jadi cara untuk mencapai berbagai tujuan pembelajaran ya. Kemudian strategi terdiri dari metode, teknik atau prosedur yang menjamin siswa mencapai tujuan. Strategi pembelajaran lebih luas daripada metode, teknik pembelajaran, metode, dan teknik pembelajaran merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Nah, ini seperti ulasan dari saya ya. Jadi strategi pembelajaran itu ada dua arti. Strategi pembelajaran bisa diartikan sebagai cara untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam menentukan metode, kemudian pendekatan, strategi, kemudian model dan sebagainya. Tapi strategi juga mempunyai arti. Nah, di sini merupakan salah satu jenis ya dalam menentukan strategi pembelajaran. Kemudian cara menetapkan strategi pembelajaran. Nah, di sini dilihat dari karakteristik siswanya bagaimana ya. Jadi siswanya ini kalau dengan menggunakan metode diskusi bisa atau tidak. Nah, itu kita perlu memperhatikan dalam menentukan strategi pembelajaran. Kemudian kompetensi yang ingin dicapai. Nah, kompetensi yang ingin dicapai itu bagaimana? Nah, kalau sudah jelas kompetensi yang ingin dicapai, nah baru caranya dalam menentukan strategi pembelajaran itu bagaimana. Nah, kemudian yang ketiga, karakteristik materi. Nah, jadi karakteristik materi ini juga mempengaruhi strategi pembelajaran. Karena masing-masing materi di sini mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi misalnya materi panca indera. Nah, itu bisa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Nah, misalnya seperti itu karena kan bisa dari ahli mata, ada kan kalau di jigsaw kelompok ahli dan asal. Nah, ahlinya dari mata, dari telinga dan sebagainya. Kemudian setelah diskusi dengan kelompok ahli masing-masing, kemudian kembali ke kelompok asal untuk saling berdiskusi terkait materi yang diperoleh dari kelompok ahli itu tadi. Oke, demikian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.